Kemudian yang kami hormati dan kami sayangi segenap staf dan ibu-ibu pengajar di Muslimah Center, yang kami hormati dan kami sayangi semua anggota Muslimah Center yang hadir di majelis ini, di Masjid Ramadan maupun yang hadir secara online. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pagi hari ini pagi yang cerah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di salah satu rumahnya yang mulia, yakni di Masjid Ramadan, untuk mendengarkan tausiah untuk talabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula perjalanan kita dari rumah ke tempat ini dihitung Allah sebagai perjalanan fisabilillah yang kelak mendapatkan janjinya, mendapatkan kemudahan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut yang setia kepada beliau sampai akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, acara kita pada pagi hari ini yakni pembukaan, kemudian dilanjutkan murojaah surah Al-Mulk 1 sampai 10, kemudian tilawah, lanjutkan dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah kita, Ustazah Dr. Nabila, kemudian taklimat, dan untuk keberkahan acara ini adalah kita mulai dengan bacaan kita Al-Fatihah. Baik, untuk berikutnya yang kedua yakni kita murojaah surah Al-Mulk bersama-sama ayat 1 sampai 10. Baik, monggo kita mulai surah Al-Mulk ayat 1 sampai 10. Kita awali dengan baca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basharu khashi'an yanqalib ilaikal basharu khashi'an wa huwa hashir wa la
sayatini wa a'tadna lahum adzabasya'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Shadaqallahul adzim. Dengan yang pertama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang cinta kepada Tuhannya akan mendapat azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang tiada nyawa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, Allahumma alhamdulillah. Kita sudah belajar bersama-sama untuk aqidah berikutnya adalah tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu hari ini, kemudian akan diterjemahkan oleh Ibu Nanda. Kepada Ibu hari
berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan, dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena pamer kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia, setan itu adalah teman yang sangat jahat. Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka? Pada hari itu orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur dulu menjadi tanah. Padahal mereka tidak dapat memberikan sesuatu kejadian apapun dari Allah. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Haridi dan juga Nanda. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah, kita sudah menyimak tilawah Al-Quran. Untuk selanjutnya kita akan menyimak bersama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah kita, Ustazah Dr. Akila, tentang birrul walidain bagian kedua di hari ini. Kepada Ustazah Dr. Akila kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Tes, sudah lebih kedengeran ya Bu ya? Jelas nih. Kalau Allah Ta'ala Al-Quran Aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu yang berbahagia, ibu yang dirahmati Allah, ibu yang insya Allah semua yang hadir di sini mendapatkan maghfirah Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah. Pada pagi hari ini kita akan kembali insya Allah melanjutkan diskusi kita bulan lalu tentang birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua, yang ini diambilkan dari kitab Adabul Mufrad yang berisi hadis-hadis Rasulullah, atar-atar yang mudah-mudahan kemudian bisa menjadikan bekal bagi kita untuk kita lebih bisa berbakti kepada kedua orang tua kita sebagaimana yang semestinya yang dituntutkan oleh Al-Quran dan Sunnah, termasuk juga sebetulnya bagi orang tua yang baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, termasuk juga kepada mertua kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam Islam saat dua orang laki-laki dan perempuan kemudian mengikat janji ya, dan kemudian terucaplah akad nikah, maka dalam Al-Quran disebut akad nikah itu adalah mitsaqon ghalidho, atau perkataan yang berat atau perjanjian yang teguh gitu disebutkannya. Dan mitsaqon ghalidho ini dijelaskan dalam Al-Quran hanya ada di 3 ayat atau hanya ada di 3 tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan mitsaqon ghalidho atau perjanjian yang kokoh, perjanjian yang teguh. Yang tempat yang pertama adalah di surat Al-Ahzab ayat 7. Dalam surat Al-Ahzab ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perjanjian kepada para nabi yang disebutkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perjanjian yang teguh kepada para rasulnya, di antaranya Nabi Muhammad SAW, kemudian di sini Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, disebutkan di sana perjanjiannya yang teguh itu mitsaqan ghalidha. Kemudian tempat yang kedua adalah di surat An-Nisa ayat 154. Dalam surat An-Nisa ayat 154 di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perjanjian juga
dari Bani Israel seraya mengangkat bukit Tursina di atas kepala mereka. Jadi sebuah peristiwa yang dahsyat yang kemudian Allah saat mengambil perjanjian dengan Bani Israel itu menyebutnya juga dengan mitsaqul ghalidho. Di sini saya bacakan surat An-Nisa. Wa rafa'na fawqahum al-qura bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujada wa qulna lahum la ta'budu fis-sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidho. Nah, di sini ada kata mitsaqan ghalidho juga. Kemudian tempat yang ketiga itu adalah yang berhubungan dengan pernikahan. Ada dalam surat An-Nisa ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Jadi perjanjian akad nikah itu bukan sekedar kata-kata yang ringan diucapkan saja begitu ya. Mungkin diucapkannya ringan, tapi ternyata konsekuensinya berat. Bobotnya itu sama dengan mitsaqul ghalidho, sebagaimana saat Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada para nabi dan rasulnya, dan juga mengambil perjanjian kepada Bani Israel supaya mereka beriman pada Allah, supaya mereka mentaati Nabi Musa. Dan seperti itulah juga bobotnya saat terucapnya akad nikah yang disebutkan juga dalam hadis. Cuma saya belum melihat hadisnya ini sahih atau hasan dan seterusnya derajatnya ya. Sampai arsy itu bergetar. Demikian kalau seseorang mengambil perjanjian yang sebetulnya perjanjian itu saat pernikahan bukan berjanji kepada wali nikahnya, bukan berjanji kepada mudirnya, tapi perjanjiannya adalah perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan pernikahan itu hal yang semula haram menjadi halal. Hal yang semula keji, perbuatan yang keji begitu ya, yang maksiat, yang mungkar itu menjadi kesucian. Yang semula itu kebebasan saat belum mengenal Islam begitu, bersetubuh dengan wanita itu seolah-olah hal yang bebas saja dilakukan gitu, entah dia istrinya atau bukan gitu. Tapi dengan adanya mitsaqul ghalidho ini yang tadinya sebuah kebebasan dianggap kebebasan menjadi sebuah tanggung jawab. Di mana saat sudah menikah maka tanggung jawab suami terhadap istri, terhadap keluarga telah ditetapkan. Begitu juga istri. Bagaimana seorang istri ini nanti bertanggung jawab kepada suaminya, kepada anak-anaknya dalam mengurus rumah tangga dan seterusnya. Begitu juga terhadap hubungan baik dengan kedua orang tuanya. Dan dengan adanya mitsaqul ghalidho ini, hal-hal yang berdosa menjadi berpahala, menjadi sebuah ibadah. Tergantung niat kita menikah itu apa. Saat seseorang itu meniatkan nikahnya itu untuk beribadah, maka lelah-lelah di dalam pernikahan kan dihitung ibadah. Seorang ibu yang lelah mengurus rumah tangga, membersihkan rumah, memasak buat suaminya, melayani suaminya, mendidik anak-anaknya, menjadi nilainya ibadah. Nah, begitu juga dengan suami saat lelah bekerja mencari nafkah, jadi bernilai ibadah. Berhubungannya pun suami dan istri menjadi ibadah juga. Termasuk juga saat kemudian membuat visi rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang nantinya mengajak atau membawa penghuni-penghuninya itu menjadi ahli surga, sukses di dunia dan akhirat, itu menjadi ibadah yang nilainya tinggi di sisi Allah. Dan yang semula sebuah nafsu yang tidak terkendali itu setelah adanya mitsaqul ghalidho ini, maka nafsu yang tidak terkendali itu oleh Allah diciptakanlah menjadi sebuah rasa sakinah, mawaddah warahmah. Banyak mungkin juga
yang di sini yang menikah karena dijodohkan orang tua yang sebelumnya mungkin belum kenal dengan suaminya, belum kenal dengan, tapi dengan keikhlasan, dengan niat yang untuk beribadah tadi, akhirnya tumbuhkan juga rasa cinta kasih. Berapa banyak juga yang sebaliknya yang mengawali sebelum menikah itu awali atau mungkin tidak jadi menikah ya, para penyuruh